Sahabat gemar matematika, bertemu lagi bersama Kak Hans dalam pembelajaran Gemar Matematika. Kali ini kita akan membahas masih di matematika tingkat lanjut untuk materi TKA. Bab yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah tentang fungsi. Nah, teman-teman sekalian, untuk di fungsi ini ya, ini adalah bab yang kisi-kisinya lumayan banyak ya. Karena dia pertama ya maksimum ordenya adalah ordo 4. Yang ditanyakan nanti rentangnya seperti ini. Ada domain ya, ada kodomain, ada range, grafik fungsi polinom, rasional akar, eksponensial, logaritma, mutlak, dan trigonometri. Nah, ini batasannya, batasan dari materinya. Artinya teman-teman, untuk batasan materi ini kita harus belajar semua ya, harus belajar semua tentang ini supaya kalian nanti pas TKA ketemu soal logaritma kalian bisa gitu ya, mutlak bisa, trigonometri juga bisa. Tetapi dalam video ini saya akan hanya membahaskan beberapa saja. Oke, kita langsung saja ke soalnya ya. Soal yang pertama tentang fungsi. Nah, di soal pertama ini kita disajikan suatu grafik ya, suatu grafik bentuknya adalah persamaan kuadrat seperti ini. Ini soal tentang seorang arsitek ya, sedang membuat desain jalan setapak di taman kota. Jalur setapak itu digambarkan dengan grafik fungsi berikut. Ini grafiknya. Untuk memahami bentuk jalur tersebut, ia menuliskan beberapa pernyataan tentang fungsi. Tentukan kebenaran dari pernyataan berikut. Domain. Nah, ini kita berbicara tentang domain. Domain itu artinya daerah asal. Kalau kita bicara tentang domain, daerah asal ya. Domain itu adalah daerah asal. Kalau daerah asal, maka teman-teman lihatlah sumbu X. Itu daerah asal. Jadi batas sumbu X itu daerah asal domain. Berarti kita bisa lihat ya. Bisa kita lihat yaitu adalah daerah asal atau batasannya dari grafik ini kan grafiknya ya. Dari sini sampai sini nih. Nah, kita lihat X-nya. Berarti X-nya adalah berada di min 1 sampai dengan 3 gitu. Dari min 1 sampai 3 berarti bentuknya min 1 sampai 3. Nah, ini. Maka jawaban yang pertama tuh gampang banget, tinggal lihat gambar kelar ya. Berarti ini benar. Range. Range itu adalah daerah hasil ya. Nah, range itu adalah hasil atau daerah hasil. Kalau dibilang daerah hasil itu adalah kodomain ya. Tetapi range itu adalah hasil. Hasil fungsi atau yang dituju pada kodomain ya. Nah, itu range. Nah, sekarang kita akan lihat dari gambar ini kan terlihat nih. Berarti kalau daerah hasilnya gitu ya, maka dia akan berbicara tentang sumbu Y. Kalau kita perhatikan, sumbu Y kan berarti dari sini sampai dengan sini nih. Nah, coba kita lihat. Yang bawah kan berarti Y-nya min 1 kan ya. Sampai maksimum adalah 3. Maka yang kedua juga benar ya. Range-nya dari F itu adalah min 1,3. Terus dari yang ketiga nih. F tidak memiliki nilai maksimum. Grafiknya kan ada nih. Ini grafiknya. Oke ya. Grafiknya ada batasnya nih. Bukan berarti perpanjang. Jika grafiknya dia diperpanjang berarti nanti ininya ya harusnya gambarnya diperpanjang lagi. Tapi ini dia stop sampai sini nih. Artinya nilai maksimum dan nilai minimum itu tergantung dari si Y. Nilai maksimum maupun minimum itu tergantung dengan Y ya, tergantung dengan Y. Kalau dari sini kita bisa lihat, yang ini adalah sebagai minimum, yang paling atas ya berarti di sini nih, di sini itu adalah sebagai maksimum. Maka dia punya nilai minimum dan nilai maksimum. Pernyataannya adalah tidak memiliki nilai maksimum. Maka yang ini salah.
Oke ya, gampang ya. Untuk soal-soal ini gampang. Berikutnya, soal nomor 2. Diketahui fungsi kuadrat. Pilihlah semua pernyataan fungsi tersebut. Jawabannya lebih dari satu ya, karena pilihannya adalah pilihan ganda majemuk. Pertama, grafik fungsi terbuka ke atas. Syaratnya gini aja. Kalau kita punya suatu fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jika nilai a ini dia positif, maka dia terbuka ke atas. Jika a-nya negatif, dia terbukanya ke bawah. Gitu ya. Dasarnya kayak gitu. Artinya di sini ini kan positif. Maka pernyataan satu betul. Titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ini sederhana. Kalau dia tipot sumbu Y, titik potong sumbu Y ya, teman-teman lihat konstanta. Nah, ini konstanta. Inilah tipot sumbu Y. Ya, konstantanya berarti tipot sumbu Y itu adalah 0,3. Ya, bukan 0,3, maka yang ini salah. Memiliki akar-akar x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Kita coba ya. Cara penyelesaiannya akar-akar ya. Akar-akar x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Kita simpel aja. Cara menentukan dia akar-akarnya benar nggak 1 sama 3, boleh dengan ini difaktorkan, boleh. Ya, boleh. Atau teman-teman gunakan konsep gini nih. X1 kali X2 nih. X1 kali X2 berarti 1 kali 3. Jadi kan 3 tuh. Sedangkan rumusnya adalah X1 kali X2 ya. X1 kali X2 itu rumusnya adalah C per A. Berarti C-nya 3, A-nya 1. Maka jawabannya adalah 3 per 1. Bener nggak? 1 kali 3. Ya 3 kan itu ya. Nyambung ya. Itu X1 kali X2. Terus kita ngecek juga X1 tambah X2. X1 tambah X2. Rumusnya adalah C per A. Kok C? B per A. Min ya. Berarti min ketemu min 4. Min 4 per 1. Hasilnya adalah 4. Kita cek. 1 tambah 3, 4. Cocok ya dari 2 ini. Jika cocok dari 2 ini, maka ini merupakan akar. Sumbu simetri. Nah, simetri, ya, simetri itu berarti kita punya ya sumbu simetri, rumusnya adalah min B per 2A. Itu sumbu simetri. Min B-nya kan min 4 per 2A. A-nya kan 1 ya. A1 di sini. Dari sini A-nya 1. Berarti 2 kali 1. Min ketemu min plus 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Dah, dapat. Berarti yang ini juga betul. Nilai minimumnya adalah 1. Oke. Cara mencari nilai minimum kan kita punya fungsi ya. Fx sama dengan x kuadrat ya. X kuadrat min 4x tambah 3. Substitusi aja. Nah, kan sumbu simetri sudah punya. Masukin aja sumbu simetrinya kan. Berarti 2 kuadrat minus 4 kali 2 tambah 3. Maka 4 ya. 4 kurang 8 tambah 3 nih. Karena 4 kali 2 kan 8. Maka hasilnya adalah min 1. Sedangkan di sini 1 ya. Maka yang ini salah. Nah, ini ya, ini soal yang gampang ya. Menurut saya soal gampang bagi adik-adik kelas 12. Saya rasa tidak bermasalah dengan soal-soal seperti ini. Next. Berikutnya. Ini bentuk soal eksponensial. Biasanya di kelas 9 sudah dipelajarin ya. Ini menggunakan permisalan. Kalau kita misalkan ya, 3 pangkat X ini, 3 pangkat X itu adalah sebagai A gitu.
Berarti 3 pangkat 2x ini sama saja dengan A kuadrat. Minus, ini sebagai 8A, minus 9 sama dengan 0. Maka teman-teman bisa faktorin. Ini pasti A, yang ini juga A gitu ya. 9 itu adalah bisa 1 kali 9 atau 3 kali 3. 3 kali 3 kan hasilnya 6 tuh kalau dijumlahin. Sedangkan yang hasilnya 8 tuh antara 9 dengan 1. Karena dia negatif, pasti dia ada minnya, ada plusnya. Cek dulu ya, kalau di sini negatif, maka yang besar negatif. Dapatlah A sama dengan min 1 ya, untuk yang ini. Atau A-nya sama dengan A min 9 kan? 9-nya pindah menjadi 9. Kembalikan, kita kan memisahkan A tadi adalah 3 pangkat X. Berarti 3 pangkat X sama dengan min 1. Atau 3 pangkat X sama dengan 9. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Ini mau diapakan ya, yang ini tidak bisa. Karena tidak ada 3 pangkat berapapun hasilnya negatif. Kalau ini, yang kedua ya, tinggal dicoret saja. Dapatlah X-nya sama dengan 2. Maka HP-nya ya, himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah yang B. Yaitu adalah 2. Next ya. Oke. Ini soal mudah berikutnya. Soal ini adalah perhatikan grafik fungsi linier fx. Nah, ini soalnya gampang juga sama kayak tadi kan ya. Pertanyaan domain. Domain itu tadi saya bilang adalah x ya. Yang kita bahas tadi domain itu adalah x. Maka domainnya dari sini nih. Dari sini sampai ke sini. Ya kan? Berarti perhatikan ininya ya. Perhatikan ada di sini nih. Ini kalau kita perbesar ya. Kalau kita perbesar nih. Nah, ini bulatnya ada bulat kosong ya. Sedangkan sebelah sini bulatnya adalah bulat penuh. Itu teman-teman harus pahami ya. Harus pahami bahwa ada posisi bulat kosong dan ada posisi bulat penuh. Jika dia bulat kosong, berarti min 9 sampai dengan 3. Tapi ini posisi bulat kosong, ini bulat penuh. Nah, itu posisinya. Tengah-tengahnya adalah X. Jika dia bulat penuh berarti kurang dari sama dengan. Jika dia bulat kosong hanya kurang dari saja. Jika kita mau sajikan dalam bentuk kurung ya, bulat kosong itu kurungnya kayak gini. Berarti min 9,3. 3-nya kurung siku. Kurung siku artinya 3-nya masuk. Sedangkan kalau kurung sebiasa itu 9-nya nggak masuk minnya ya. Maka yang ini domainnya adalah min 9 sampai dengan 3 itu adalah benar. Range min 1 sampai dengan 3 sama. Range itu sama ya posisinya. Berarti ininya nggak masuk sampai dengan 3-nya masuk ya. Nah, ini berarti harusnya yang tepat adalah min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Jadi ininya kurang dari saja, bukan kurang dari sama dengan ya. Ini harus teliti di sini. Maka ini salah. Nilai F6 sama dengan F-6 sama dengan 0. Coba kita cek. F-6. 9, 8, 7. Nah, ini ya. Kelihatan ya. Dari gambar aja udah kelihatan bahwa hasilnya adalah 0, itu betul. Rumus fungsi fx sama dengan 1/3x plus 2. 1/3x plus 2. Coba aja ya, kita coba aja. Coba kalau kita substitusi x-nya 3. Berarti sama saja dengan 1/3 kali 3 tambah 2. Ini kan 1 ya. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Betul nggak di sini 3? Betul, y-nya sama dengan 3. Berarti rumus fungsinya bisa digunakan. Oke, nah ini teman-teman untuk soal tentang fungsi ya. Kita next, berikutnya adalah masih fungsi juga ya. Masih berbicara tentang domain, kodomain ya, grafik,
sumbu simetri gitu. Yang berikutnya seperti ini. Pernyataan berikut yang benar terkait fungsi tersebut adalah ada fungsi gx seperti ini. Pertanyaannya domain. Domain artinya jika dia bentuknya ada bentuk akar. Akar dari A, maka domainnya adalah melihat A-nya ini. Berarti A-nya harus lebih besar daripada 0. Kenapa? Pada saat dia kurang dari 0, maka dia akan menjadi akar atau bilangan imajiner. Maka A itu harus lebih besar pada 0. Sehingga kalau kita punya akar dari X kuadrat min 9, sudah jelas ya, domainnya yaitu adalah X kuadrat min 9 harus lebih besar daripada 0. Nah, untuk itu kita faktorin ya. Ini berarti X min 3 yang X kuadrat min 9 kan. Dikali dengan X plus 3. Besar dari 0. Maka dapatlah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Bagaimana cara menentukan daerahnya? Daerahnya jika dia tandanya lebih besar akan dipisahkan dengan tanda atau. Yang kecil itu berada sebelah kiri berarti min 3 kurang dari sama dengan gitu ya. Atau yang besar sebelah kanan. Nah, seperti inilah cara menentukan daerah penyelesaian dari fungsi yang lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih kecil gimana? Kalau lebih kecil dia tandanya nggak dipisahkan dengan atau. Kalau misalkan ya, misal gini. X kuadrat min 9 kurang dari sama dengan 0. Kita kan udah tahu nih min 3 sama 3. Berarti min 3 sama 3. Tandanya gini X-nya. Nah, gitu ya. Cara membuatnya jika dia kurang dari. Maka pernyataan yang ini betul. Y-nya lebih besar daripada 0. Kita asumsi aja. Berarti dari sini kita dapat dalam akar harus nilainya minimal 0. Akar 0 ya 0. Terus ke atas. Ya kan? Maka Y-nya itu mulai dari 0 sampai ke atas. Maka yang nomor D ini tanpa dicari dengan logika aja kita dapat ini adalah benar. Kenapa benar? Kalau seandainya isinya ini adalah 0 gitu kan. Berarti akar 0 sama dengan 0. Terus ke atas. Kalau X-nya nanti berapa terus ke atas ya. Maka dia lebih besar daripada 0. Grafik fungsi G memotong sumbu X sama dengan min 1. Memotong X sama dengan min 1. Coba kita cek ya. Kalau X-nya min 1 ya, substitusi aja. Berarti akar dari min 1 kuadrat kurang 9. Oh, sorry. Bukan gitu ya, bukan gitu. Artinya kita mau mencari X sama dengan min 1 ya. Untuk mencari memotong sumbu X sama dengan min 1, tentu kita harus mencari dulu Y-nya harus sama dengan 0. Memotong sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0. Ini syaratnya. Nah, jika Y sama dengan 0 berarti GX itu perwakilan dari Y. Maka akar dari X kuadrat min 9 sama dengan 0. X kuadrat min 9 sama dengan 0 gitu ya. Nanti dapatlah difaktorin ya. Faktorin sama X min 3 X plus 3 sama dengan 0. Dapatlah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Artinya dia akan memotong X di 3 ya. X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3. Maka yang ini salah. Sumbu Y adalah sumbu simetri grafik fungsi G. Nah, ini kan titik potongnya. Titik potongnya kan antara min 3 sampai dengan 3. Tengah-tengahnya pasti 0.
Kalau tengah-tengahnya pasti 0 berarti ini sebagai sumbu simetri. Yang ini sebagai sumbu simetri nih. Apa itu sumbu simetri? Yang tegak lurus ini kan? Yang tegak lurus itu yaitu adalah sumbu Y. Nah, ini kan sumbu Y. Maka yang ketiga itu betul. Yang keempat itu betul. Paham ya? Oke, next teman-teman. Soal terakhir yang akan kita bahas yaitu adalah tentang fungsi trigonometri. Di bawah ini merupakan grafik fungsi Y sama dengan 2X min setengah. Kalau seperti itu, kita tahu fungsi trigono kan gini ya. Fungsi trigono gini. Kalau sin kan gini ya. Nah, gitu. Gitu. Dengan syarat ini adalah 90 derajat. Oke. Seperti itu ya. Dengan syarat ini 90 derajat. Dikurang setengah itu tinggal nanti atasnya ya. Atasnya ini enggak sama dengan 1 tapi sama dengan setengah. Minimumnya yaitu adalah min setengah. Nah, itu maksudnya ini. Maksudnya yang min setengah ini. Terus karena dia 2x berarti sudutnya mepet tuh. Sudutnya mepet ya. Berarti sudutnya itu mepet dan bergeser ya. Mepet dan bergeser. Kalau mepet dan bergeser, pada saat dia 90 harusnya setengah, maka dia akan menjadi 45 di setengahnya. Ya, 45 derajat dia setengah. Kenapa? Karena dia 2x. Berarti x-nya setengah. Terus berikutnya, kalau x-nya 0, maka sin 0 kan 0 ya. Dikurang setengah, maka dia berada di sini nih, posisi. Nah, tadi saya bilang bergeser. Berarti min setengah. Maka kita bisa lihat kayak gini. Nah, gitu ya. Ini maksimum, balik lagi dia. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman akan dapat nih. Gambarnya adalah yang ini ya. Sebenarnya gambarnya banyak sih, ada 5 pilihan. Tapi karena kita banyak ya, karena gambarnya banyak ada 5 pilihan, jadi saya nggak tampilkan semua gitu kan ya. Nanti kalian bisa cek soal ini adalah di simulasi Medikdasmen ya, ada soal ini. Oke, baik teman-teman ya. Ini materi untuk fungsi, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kalian untuk persiapan mengarungi TKA tahun ini. Dan teruslah belajar, terus ikutin video YouTube ini ya, supaya kalian dapat informasi terbaru tentang soal-soal TKA dan juga materi-materi TKA yang lainnya. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.